Dalam drama TV Korea Dynamite Kiss episode dan bab September 10 prarilis spoiler, dijelaskan. Di hari pertunangan Ji Hyuk dan Hayoung, semuanya tampak baik-baik saja, sampai ia melihat Darim di antara kerumunan. Saat ia melihatnya, tekadnya untuk melupakan masa lalu goyah. Dan tatapannya terus kembali padanya sekeras apapun ia berusaha mengalihkan pandangan. Lalu sesuatu yang tak terduga terjadi. Jun, anak yang selalu diasumsikan Ji Hyuk sebagai putra Darim, berlari ke arahnya dan dengan riang memanggilnya Bibi Darim. Kata itu langsung menghantamnya seperti sentakan. Ia membeku, bingung, memperhatikan mereka bertiga lebih saksama dari sebelumnya. Semakin lama ia melihat, semakin jelas retakan itu. Seonwoo segera mencoba menenangkan Jun. Mendesaknya untuk merendahkan suaranya, jelas merasa tidak nyaman dengan anak yang memanggilnya Bibi di tempat yang mungkin didengar siapapun. Dan saat Ji Hyuk menghubungkan titik-titiknya, sebuah kesadaran mengejutkan mulai terbentuk. Dari mungkin sama sekali bukan istri Seonwoo. Jun tidak akan pernah menyapanya seperti itu jika memang istri Seonwoo. Apa yang dulu ia yakini dengan teguh tiba-tiba terasa tidak pasti. Dan kebenaran yang selama ini ia takut hadapi mulai terbentuk tepat di hadapannya. Sebelum upacara dimulai, Ibu Ji Hyuk memperhatikan beban di matanya dan dengan lembut menariknya ke samping. Ia menyuruhnya untuk memikirkan dirinya sendiri sekali saja, untuk mendengarkan apa yang hatinya berusaha keras katakan. Ia tidak ingin Ji Hyuk menyerahkan kebahagiaannya hanya karena kewajiban padanya. Ia ingin menjadi seseorang yang dapat ia andalkan, bukan beban yang membebaninya. Bahkan dengan kata-katanya yang terngiang di dalam dirinya, Ji Hyuk tetap harus melangkah masuk ke aula pertunangan. Kedua keluarga menunggu dengan penuh harap dimulainya upacara, semua kecuali ibunya, yang tak tahan membayangkan putranya berkomitmen pada masa depan yang sebenarnya bukan miliknya. Beberapa saat kemudian, ibunya tiba-tiba ambruk. Seolah-olah tubuhnya memberinya jeda yang sangat dibutuhkannya tetapi tak dapat ia minta sendiri. Begitu Ji Hyuk melihatnya di lantai, kepanikan melanda. Tak ada yang penting selain mendapatkan bantuannya. Ia segera membawanya ke rumah sakit dan tetap berada di sisinya. Ketika dokter akhirnya meyakinkannya bahwa kondisinya stabil, kelegaan menyelimutinya, tetapi itu tidak meredakan gejolak di dalam hatinya. Nasihat ibunya, kebenaran yang mulai ia ungkap, dan semua yang ia saksikan di tempat pertunangan terus berputar-putar di benaknya, membuatnya semakin gelisah. Kemudian di kantor, Hayoung mampir untuk membicarakan pertunangan mereka. Dengan segala sesuatu yang semakin tak terkendali, ia mengusulkan untuk melewatkan formalitas dan langsung pergi ke pernikahan. Namun Ji Hyuk tak bisa mengabaikan perasaan yang menggerogotinya. Ada sesuatu yang ganjil tentang Darim, dan ia butuh jawaban. Ia menatap Hayoung dan mengatakan dengan gamblang bahwa ia tahu yang sebenarnya. Darim tidak pernah menikah dengan Seonwoo. Untuk sesaat, Hayoung hanya menatapnya, seolah akhirnya terbebas dari beban yang selama ini dipikulnya. Ibunya telah memperingatkannya untuk tetap diam, tetapi kata-kata Ji Hyuk memberinya izin untuk bernapas lega. Ia mengakui segalanya, lega karena Seonwoo tidak lagi menganggapnya sebagai seseorang yang merebut suami wanita lain atau ketahuan berselingkuh. Ia juga menyadari bahwa pengungkapan ini bisa berarti akhir dari pertunangan yang sebenarnya tidak mereka inginkan. Ji Hyuk mendengarkan, tercengang saat setiap bagian terungkap dengan jelas. Semua momen ganjil, semua kontradiksi, terutama desakan Seonwoo bahwa ia dan Darim tidak pernah bertengkar selama pernikahan mereka, kini terasa masuk akal. Rasa lega menyelimutinya, tetapi juga kebingungan yang lebih dalam. Bahkan setelah kebenaran akhirnya terungkap, ia masih tidak mengerti mengapa Darim harus hidup di bawah cerita orang lain sejak awal, atau rasa sakit apa yang memaksanya melakukan kebohongan itu. Sementara itu, Darim merasakan kelegaan yang aneh ketika mendengar pertunangannya mungkin akan diundur. Ia tidak mengerti mengapa hal itu menenangkannya, tetapi momen itu hanya sesaat. Ketenangannya menghilang begitu ia melewati kantor Ji Hyuk dan melihat Hayoung di dalam bersamanya. Ji Hyuk merasakan kehadirannya dan masih terbebani oleh semua yang baru saja ia ketahui. Tanpa sadar mencondongkan tubuh sedikit lebih dekat ke Hayoung. Itu tidak berarti apa-apa baginya. Tetapi bagi Darim, itu tampak sangat nyata. Ia berbalik, yakin ia baru saja menyaksikan sebuah ciuman, yakin
bahwa pertunangan mereka berakar pada perasaan yang tulus, bukan sekadar kesepakatan bisnis. Setelah meninggalkan Ji Hyuk, Hayong bertemu Seonwoo, lega akhirnya bisa menyampaikan kabar baik. Ia memberitahu bahwa Ji Hyuk tahu pernikahan itu palsu dan kemungkinan besar pernikahan itu akan dibatalkan. Namun, kelegaan Seonwoo tak kunjung datang. Malahan, kepanikan langsung melandanya. Yang bisa ia pikirkan hanyalah Darim, posisinya di tempat kerja, masa depannya. Bagaimana perasaannya? Jika pemimpin timnya tahu yang sebenarnya, apa yang akan terjadi padanya? Ia langsung bertanya apakah Darim tahu apa yang terjadi dan apakah ia baik-baik saja, tetapi Hayong tidak punya jawaban. Ia berasumsi Darim akan segera mengetahuinya. Tanpa menyadari betapa terguncangnya Darim, atau seberapa dalam kesalahpahaman yang akan berkembang. Malam itu, Seonwoo begadang menunggu Darim pulang. Ketika akhirnya ia berjalan melewati pintu, terkuras dan kalah, ia bergumam bahwa semuanya sudah berakhir baginya. Pada saat itu, ia menyadari bahwa ia tidak tahu bahwa Ji Hyuk telah mengungkap kebenaran tentang pernikahan palsu mereka. Karena masih belum menyadarinya, Seonwoo menjadi semakin protektif. Seorang ketua. Dalam wawancara selanjutnya yang merayakan keberhasilan kampanye penanaman pohon, ia melakukan segala yang ia bisa untuk mencegah Ji Hyuk menggali lebih dalam. Ia tetap berpura-pura, menampilkan dirinya sebagai suami setia Darim. Dan bahkan berjanji di depan umum bahwa ia akan bertanggung jawab atas Darim mulai sekarang. Ji Hyuk menyaksikan semua ini dalam diam, tenggelam dalam pikirannya. Keberanian Seonwoo hanya menegaskan apa yang mulai ia curigai, ia jelas memiliki perasaan terhadap Darim. Namun, semua itu tak memberitahu Ji Hyuk apa yang paling penting baginya, apa yang dirasakan Darim sendiri, dan apakah hatinya berada di dekat Ji Hyuk. Darim akhirnya mengetahui bahwa Ji Hyuk telah mengetahui kebenarannya. Naluri pertamanya adalah berlari menghampirinya dan menjelaskan semuanya, tetapi ia ingat betapa Ji Hyuk tidak suka orang-orang datang tanpa pemberitahuan. Jadi ia menunggu di luar di tengah hujan lebat, berharap Ji Hyuk akan keluar sendiri. Alih-alih mengetuk, ia malah mengirim pesan, menanyakan apakah mereka bisa bicara. Ji Hyuk membaca pesannya dan ragu-ragu. Sebagian dirinya ingin menjauh, tetapi badai yang semakin besar di luar sana membuat keputusan. Ia mengambil payung dan keluar untuk menemuinya. Ketika ia sampai di sana, basah kuyup dan gemetar dalam cahaya redup, suaranya melembut. Ia menanyakan pertanyaan yang selama ini membebaninya. Siapakah ia sebenarnya? Dan apakah ia benar-benar istri Seonwoo? Berdiri di tengah hujan, Dari menyadari ia tak bisa lagi bersembunyi di balik alasan atau setengah kebenaran. Inilah momen yang selama ini ia hindari, momen di mana ia harus menceritakan segalanya, tentang kebohongan yang membentuk hidupnya dan perasaan yang telah ia pendam terlalu lama. Dengan Ji Hyuk akhirnya berdiri di hadapannya dan hujan menghanyutkan segalanya, Darim merasakan beratnya kebenaran yang menekan bibirnya, siap untuk membentuk kembali kehidupan mereka berdua.